semangat pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, mana ya? Teman-teman, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Rahmi, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Tufi, hadir Bu. Vivi, hadir Ibu. Nanda, Hadir Bu. namanya Bu. Dani, Hadir, Bu. Ilham, Sakit, Bu. Desti, Sakit. Anggun, hadir semua. Iya, Bu. Semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Yuk berdiri. Oke, sikap sempurna. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, apa yang terjadi ketika kita misalnya sebelum makan itu tidak mencuci tangan? Umat Ya, biasanya terus diare, Bu. Diare. Pagi hari pernah diare karena Iya. tidak cuci tangan? Pernah, Bu. Habis main bola langsung makan. Sakit perut Bu. Lagi cuci tangan ya. Nah, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah tidak mandi? Semuanya mandi. Mandi. Kenapa kita harus mandi setiap hari? Ya, kan? Biar kuman, biar bersih. Oke, maka dari itu kita akan mempelajari tentang alas kuman. Nah, tujuannya nanti supaya kalian dapat menyebutkan pengertian sederhana tentang kuman. Lalu nanti kalian juga dapat menjelaskan bahaya kuman bagi kesehatan tubuh menggunakan kalimat sederhana. Lalu kalian juga dapat menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah tahu lagunya? Belum. Ya, ini kasih contoh ya. Ini dengan nada Kalapak Sukahati. Jadi gini, bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Gitu ya? Ya. Nyanyi dengan semangat sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, Ibu ada sebuah cerita. Ada yang mau membaca? Saya. Coba Mbak Rani yuk. Hari itu di kemari terasa latar. Ia memegang tisu tapi belum sempat menutup mulutnya. Tiba-tiba, adik bersin berkali-kali. Badan adik terasa menggigil. Sepertinya ia kena flu. Nah, lalu dari cerita tersebut, apa yang terjadi ketika adik itu bersin? Mengeluarkan apa, Bu? Ingus. Kuman. Mengeluarkan ingus, termasuk kuman juga. Lalu kenapa adik itu harus menutup hidung dengan tisu saat bersin? Agar air tidak menular, agar tidak menular. Lalu apa yang menyebabkan adik itu sakit flu tadi sampai bersin-bersin? Kuman. Betul, jawabannya adalah kuman. Jadi kuman itu adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Biasanya itu menempel di tangan yang kotor maupun benda yang sering disentuh. Nah, meskipun dia itu tidak terlihat, tetapi kuman itu bisa membuat kita sakit. Oke, dilihat ini ada gambar apa aja? Anak kita
yang kelihatan. Ya. Yang pertama itu menjaga Ya, kebersihan. betul. Yang kedua tidak menjaga kebersihan. Yang ketiga menjaga. Yang keempat tidak menjaga. Nah, kegiatan mana yang membuat badan itu terasa bersih dan sehat? Di tangan. Lalu yang bisa membuat badan sakit dan kotor? Makan bisa dengan tangan, jangan dipukul. Nah, ada beberapa cara kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang masih kalian dibaca. Melalui tangan yang kotor, terus kemudian mengikat mata, hidung, dan mulut. Kedua, dari makanan atau minuman yang tidak bersih, ketika dari batuk atau bersih orang lain yang tidak ditutup. Ya, jadi ada beberapa cara itu kuman dapat masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu melalui tangan yang kotor. Misalnya kita sedang bermain di luar, lalu kita saat makan itu tidak cuci tangan, itu kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu dari makanan atau minuman yang tidak bersih, misalnya dari makanan itu ada yang sering jajan di pinggir jalan. Saya Saya jumbo. Cilok-cilok. Tempura. Murah, cilok. Nah, itu kita tidak tahu kan cara pembuatannya itu gimana. Lalu misalnya kalau penjualnya tidak pakai sarung tangan, itu kemudian tangannya kotor, itu kuman bisa masuk. Lalu kalau minuman, siapa yang beli es krim tadi? Saya. Nah, itu kita tidak tahu kan airnya bersih atau kotor. Iya. Itu kumannya bisa masuk. Lalu melalui batuk atau bersin orang lain yang tidak ditutup. Nah, kalian kalau bersin atau batuk usahakan ditutup ya sama pakai masker. Ibu bersin yang benar tuh gimana? Nah, bersin yang benar itu dan kayak gini. Kalau kayak gini kan telapak tangan kita sama aja kena kuman. Oh, ya tuh. Lalu ada beberapa cara menghindari kuman, yaitu yang pertama dengan tadi menutup mulut dan hidung saat bersih, lalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang benar, lalu memakai masker ketika sedang sakit. Nah, ini ada kebiasaan baik untuk mencegah penyebaran kuman. Yuk, Mbak Tiara dibaca. Yang pertama mencuci tangan dengan benar, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu kebiasaan baik. Itu yang pertama bisa dengan mencuci tangan yang benar. Lalu yang kedua dengan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Dan yang ketiga itu menjaga kebersihan diri, misalnya mandi 2 kali sehari atau gosok gigi dan lain-lain. Lalu dengan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan agar sampahnya itu tidak menumpuk. Nanti kalau misalnya sampahnya itu menumpuk, itu akan hingga ke lalat. Lalu lalat kan bisa hingga di makanan kita. Nah, itu bisa menyebabkan kuman masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ada yang tahu? Agar sehat. Agar sehat, tidak terkena kuman. Tidak mudah sakit. Iya, betul. Nah, nih, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Yaitu tadi agar tubuh tetap sehat, agar tidak mudah sakit, lalu agar dapat belajar dan bermain dengan nyaman. Karena kalau sehat, segar itu kalau belajar nyaman kan? Nyaman. Lalu agar lingkungan bersih dan menyenangkan. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk melakukan simulasi sikat gigi. Oke, kelompoknya berhitung aja ya. Dari 1 sampai 2. 1, 2, 1 di depan, kelompok 2 di depan. Oke, Ibu akan membagi KPD dan juga gambar. Ini dan dia. Ini anggaplah ini sikat gigi. Oh, iya. Nah, jadi Ibu akan mencontohkan bagaimana simulasi sikat gigi. Nanti anggaplah spidol ini itu adalah kuman yang menempel pada gigi kita. Ya, oke. Lalu, apakah ini kita sedang menggosok gigi dengan sikat? Nah, kalau kalian digosok seperti ini, nah, maka kuman-kuman tersebut akan hilang. Sebenarnya seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Lalu, setelah kalian mencoba simulasi sikat gigi, nanti kalian mengerjakan yang
kuman. Ini gambar dalam kuman ya, diri Bu? kita. Ya. Oke, sekarang coba disikat apakah kuman tersebut hilang. Wah, hilang Bu kumannya. Iya. Ini hilang nih. Ini matanya gimana? Ini masih ada tapi nyari. Sudah Bu. Semuanya sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan presentasikan di depan. Ini kelompok satu dulu yuk. Kamarnya ada di situ. Nah, boleh. Yuk, coba. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Nanda, Ida Lutfi, Saya Dani. dan itu menjawab pertanyaan. Soal pertama, jawaban apa yang kalian lakukan yaitu menggosok gigi. Kenapa terdapat Tuhan atau kotoran gigi? Karena tidak lagi sikat gigi. Dengan cara apa menghilangkan kuman atau kotorannya? Dengan sikat gigi setiap habis makan. Kenapa kita harus rajin gosok gigi agar terhindar dari kuman? Ya, betul. Ini pada rajin gosok gigi semua ya. Iya, Bu. Terus yang ini ada gambar Bu. Ini gambar telinga. Cara membersihkannya dengan membersihkan telinga. Jadi sini kita dapat gambar telinga. Dibersihkan dengan membersihkan telinga. Kemudian gambar anak mandi. Cara mandi Bu. Terus ini sikat gigi dengan cara sikat gigi. Terus ini cuci tangan pakai sabun. Memotong kuku dengan alat catur kuku. Sama ya kelompok satu. Tidak sama. Selanjutnya di sini ada alat cetak gambar dulu. Ini yang pertama kan disuruh beri tanda cetak pada gambar yang menunjukkan perilaku menjaga kebersihan. Yang pertama itu gambar orang membuang sama sembarangan itu kami berikan tanda sikat. Ya, betul. Karena itu tidak mencerminkan perilaku menjaga kebersihan. Ya, betul. Yang kedua, di mandi itu perilaku menjaga kebersihan, makanya kami cetak dulu. Selanjutnya, ini membiarkan sampah membusuk itu tidak menunjukkan perilaku menjaga kebersihan, kami silang. Terus ini melakukan cat kelas itu kami cetak karena menjaga perilaku kebersihan. Dan terakhir mencuci tangan dengan sabun setelah aktivitas itu kami cetak karena menjaga kebersihan. Ya, betul ya. Kedua. Betul. Yo, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wah, keren. Wah, keren. Mas kelompok satu. Ya. Yang kelompok dua. Ini benar. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 2. Saya Tiara, saya Niti. Saya Nanda. Yang pertama menjawab pertanyaan, percobaan apa yang kalian lakukan? Menyikat gigi yang ada kumannya Bu. Mengapa terdapat kuman atau kotoran gigi? Karena makan makanan sembarangan. Ya, bisa. Dengan cara apa menghilangkan kuman kotorannya? Dengan gosok gigi menggunakan pasta gigi. Mengapa kita harus rajin gosok gigi? Karena berwangi dan tidak berlubang. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar telinga untuk membersihkan giginya dengan kandungan
kedua ada anak sedang mandi, mandinya dengan sabun. Yang ketiga ada anak yang sedang menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, yang keempat ada anak yang sedang mencuci tangan dengan sabun. Yang terakhir ada orang memotong kuku dengan potongan kuku. Terus selanjutnya membuang sampah sembarangan tanda silang. Kenapa? Karena dia membuang sampah sembarangan di sungai karena mengakibatkan banjir. Karena maksudnya dia juga bisa. Nggak tahu mereka yang Dijelaskan tadi supaya tidak ada Terus yang kedua, mandi minimal 2 kali sehari, betul, supaya tidak ada kuman. Terus yang ketiga, membiarkan sampah menumpuk, salah bu, karena mengakibatkan kuman, langsung kuman. Terus melakukan piket keras, ya biar bersih. Terus mencucikan tangan dengan sabun setelah beraktivitas, ya biar bersih juga. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Ya, selanjutnya kita akan menyanyi lagi. Menjaga kebersihan dengan ada foto BBMSA. Tahu ya? Tahu. Sama turun tangan nggak bu? Ya, satu tangan berdua berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Ayo sama-sama jaga kebersihan agar kita semua menjadi sehat. Potong kukumu, gosok gigimu, mandi 2 kali dalam sehari. Potong kukumu, gosok gigimu, mandi 2 kali dalam sehari. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Membaca gigi. Oke. Ada lagi? Nggak ada bu. Ekstrak gigi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari apa saja yang sudah disampaikan tadi? Kita belajar tentang kuman, menjaga kebersihan gigi, mandi 2 kali sehari. Betul. Jangan lupa kalian lakukan setiap hari ya, supaya Betul. tidak ada kuman. Nah, karena kuman itu bisa membuat kita sakit. Kuman itu juga menyebar lewat tadi batu bersih, tangan kotor. Kalau tidak dapat mencegah kuman dengan mencuci tangan, memakai masker saat sakit, dan lain-lain. Oke, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Oke, jadi materi minggu depan itu akan menjelaskan tentang cara menjaga lingkungan. Nah, karena materi itu sudah disampaikan sudah selesai, kita berdoa sebelum mengakhiri. Mudah-mudahan siapa yang mau apa ya, Ibu Lutfi. Baiklah, seperti yang pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Lutfi.